Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Azza Mirza, bisa dipanggil Azza. Saya dari kelas 5 Bougainville SD Negeri 1 Banten. Saya di sini akan membawakan cerita, yaitu kisah Nabi Yunus alaihi salam yang ditelan oleh ikan paus. Dengarkan dengan seksama ya teman-teman. Ibnu Sa'ad mengatakan bahwa Yunus bin Matta merupakan keturunan dari Binyamin bin Ishaq alaihissalam bin Yakub bin Ibrahim alaihissalam. Yunus lahir sekitar tahun 820 sebelum Masehi. Dia adalah seorang nabi yang berada dalam agama Samawi, yaitu Islam, Kristen, dan juga Yahudi. Dijelaskan dalam Al-Quran dalam surah Yunus dan dalam Alkitab dalam kitab Yunus. Nama Yunus disebutkan sebanyak 6 kali di dalam Al-Quran, dan wafatnya Nabi Yunus berada di Ninawa, Irak. Yunus merupakan orang yang soleh. Dia rajin beribadah, tekun mengaji, bahkan dari sebelum ia diangkat menjadi Rasul dan Nabi Allah. Nabi Yunus diutus oleh Allah untuk mendatangi Bani Israel yang kala itu masih menyembah berhala. Ketika Nabi Yunus mendakwai Bani Israel, mereka tidak mau mengikuti agama yang diajarkan oleh Yunus. Mereka tetap teguh dalam agama mereka. Dan akhirnya Yunus pun putus asa. Dengan amarahnya Yunus pun pergi merantau entah kemana. Dan akhirnya ia dengan pengikutnya sampai di tepi pantai. Dan ia melihat kapal yang akan menyeberangi lautan. Yunus pun mengikuti kapal tersebut dan naik ke kapal tersebut. Kapal pun berlayar. Ketika di tengah lautan terjadi badai yang sangat besar. Waktu itu mereka sangat panik karena kapal-kapal tergoncang. Akhirnya mereka sepakat untuk mengadakan undian. Undian pun dilakukan. Undian pertama didapatkan oleh Yunus. Tapi ada beberapa orang yang tidak terima ketika Yunus dibuang. Karena Yunus tidak boleh dibuang dengan semena-mena, karena dia adalah orang yang mulia. Lalu akhirnya undian pun diulang. Tetapi tetap pada undian kedua dan undian ketiga, tetap nama Yunus yang didapatkan dalam undian tersebut. Akhirnya Yunus pun sadar karena ini adalah kehendak Allah. Akhirnya ia rela dirinya dijatuhkan ke laut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus ikan nun, yaitu paus yang sangat amatlah besar, untuk menelan Nabi Yunus. Yunus pun tinggal selama 40 hari di dalam perut ikan nun, dibawa oleh ikan nun mengarungi lautan. Ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus itu, Nabi Yunus pun berdoa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang artinya, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Sesungguhnya diriku adalah orang-orang yang termasuk orang-orang yang zalim. Quran surah Al-Anbiya ayat 88. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mendengar doa Nabi Yunus itu, dan Allah memerintahkan ikan untuk memuntahkan Nabi Yunus ke tepi pantai. Dan Allah
tumbuhan sejenis labu yang memiliki daun yang sangat amat lebar untuk menaungi Nabi Yunus dari terik matahari. Maka Allah berfirman yang artinya, kemudian kami lemparkan ia ke tanah yang tandus, lalu kami tumbuhkan tumbuhan sebatang sejenis labu untuk menaungi dirinya. Allah yang Maha Penyayang menumbuhkan tumbuhan itu untuk menaungi Nabi Yunus yang sedang sakit dan tidak berdaya. Setelah pulih, Nabi Yunus diperintahkan oleh Allah agar kembali ke kaumnya, yaitu kaum Ninawa. Sekian beberapa waktu, akhirnya Yunus kembali ke tempat pohon itu yang telah menaungi dirinya ketika ia digamparkan oleh paus tersebut. Lalu ketika pohon itu mengering, Yunus pun menangis dan Allah berfirman kepadanya, Yunus, apakah engkau menangis karena pohon itu kering? Kenapa engkau tidak menangis ketika 100.000 orang atau lebih yang ingin kau binasakan itu? Lalu Yunus pun sadar akan kesalahannya dan Allah memerintahkan Yunus agar kembali ke kaum Ninawa lagi, agar bisa berdakwah kepada kaum Ninawa agar masuk ajaran yang benar. Sampainya di sana, Yunus berdakwah dengan ikhlas, berdakwah dengan lantang, berdakwah dengan baik. Tetapi ada seseorang dari kaum Ninawa yang berkata, Yunus, apakah kata-katamu itu dusta? Kamu ingin geser agama kami? Ini adalah Tuhan-Tuhan kami dari zaman nenek moyang kami. Kau tidak bisa menggesernya semudah itu. Yunus pun menjawab, aku hanya mengajakmu. Aku hanya disuruh Allah. Aku hanya disuruh Allah menuntutmu agar engkau berada di jalan yang benar. Aku tidak memaksamu. Namun jika engkau tetap teguh terhadap agama nenek moyangmu itu, maka akan ada tanda-tanda azab yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mereka menantang, oke, akan kutunggu. Jika tidak datang itu, aku akan menunggumu dan kamu harus membayar itu. Kami tidak takut dengan ancamanmu. Lalu dengan jengkel dan marah, Yunus pun pergi. Selepas Yunus pergi, cuaca menjadi mendung, langit menjung gelap gulita. Hewan-hewan peliharaan menjadi gelis-gelisah. Wajah-wajah mereka menjadi pucat pasi. Angin bertiup sangat kencang, diikuti oleh suara gemuruh yang sangat keras. Lalu mereka takut akan ancaman itu. Akhirnya mereka sadar. Mereka minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mereka lari tunggang langgang akan saking takutnya mencari Nabi Yunus sambil meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Pemaaf memaafkan mereka dan menerima taubat mereka. Dan akhirnya keadaan kembali menjadi seperti sedia kala. Namun kaum Ninawa tetap mencari Nabi Yunus agar Yunus bisa mengajarkan mereka agama dan memperkuat iman mereka dan membuat mereka berada di jalan yang benar, yaitu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Yunus adalah satu-satunya kaum yang tidak jadi diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena permohonan maaf dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, ketika kita melakukan kesalahan apapun, jadi kita tidak boleh lupa agar kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah Maha Pemaaf. Sekian kisah Nabi Yunus dari saya. Oh iya, saya punya pantun loh. Karena hujan maka tanah basah,
tanah sudah lama kena gempa. Hari ini saatnya kita berpisah. Semoga esok kembali berjumpa. Terima kasih. Bila ada salah mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.